Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiyah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini Senin 3 Dzulhijjah 1445 Hijriyah bertepatan dengan Senin 10 Juni 2024 Miladiyah. Kita akan melanjutkan bahasan tafsir Jalalain. Pada kesempatan ini masih membahas secara spesial ayat-ayat surah-surah dalam juz Amma. Pada kesempatan ini kita masuk ke dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad.
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Suratul Fajar, Surah Al-Fajar. Surah Al-Fajar ini menurut satu riwayat golongannya
adalah Makkiyah, berarti turun sebelum beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan menurut yang lain ada yang mengatakan Madaniyah, gitu. Surah Al-Fajr ini jumlah ayatnya ada 30. Dan jika kita lihat di mushaf urutannya ke-89. Sedangkan berdasarkan urutan turun adalah urutan yang ke-10. Mana saja urutan pertama wahyu yang turun kali pertama kepada Nabi surah Al-Alaq, 2 Al-Qalam, 3 Al-Muzammil, 4 Al-Muddathir, 5 Al-Fatihah, 6 Al-Lahab, 7 At-Takwir, 8 Al-A'la, 9 Al-Lail, 10 Al-Fajr. Makanya ini dinamakan golongannya adalah surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi waktu fajar. Dalam tafsir Jalalain, fajri kulli yaumin, yakni waktu fajar di setiap hari. Itu saja tafsirannya. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir yang lain seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, ada yang menafsirkan bahwa Al-Fajr ini adalah waktu fajar Dzulhijjah tanggal 10. Karena nanti ada walayalin ashrin, ya, demi 10 malam. Layalin di sini tidak hanya malamnya saja, tapi juga siangnya, harinya. Walayalin ashr, ay ashr Dzulhijjah, yakni 10 hari pertama Dzulhijjah. Makanya tepat sekali hari ini kita berada di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada sebuah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin", tidaklah dari hari-hari, sepanjang hari, seluruh hari, al-amal as-saleh, beramal saleh, beramal yang baik, ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah, fihinna, pada 10 hari pertama Dzulhijjah, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni 10 hari di bulan Dzulhijjah. Mungkin kita merasanya biasa saja dengan 10 hari pertama Dzulhijjah, karena mungkin gak ada libur, padahal ini istimewa. Ada 10 istimewa itu, 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama Muharram, dan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Itu istimewa. Bahkan Dzulhijjah ini termasuk syahrun min asyhuril hurum, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi adalah bulan Rajab. Jangan sepelekan. Kebaikan yang dikerjakan di Asyhurul Hurum maka akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Pun demikian dengan keburukan termasuk perbuatan dosa yang dilakukan di Asyhurul Hurum akan dibalas dengan balasan yang besar. Inilah kemudian yang memotivasi umat Islam untuk melakukan amal saleh, meskipun tidak ditegaskan dalam satu riwayat puasa hari pertama Dzulhijjah. Tidak ada memang hadis secara tegas, tapi dalil umumnya adalah hadis yang telah kita baca tadi
tentang keutamaan beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallah fihinna min hadhil ayyam. Tiada suatu hari pun yang amal saleh lebih disukai oleh Allah padanya selain dari hari-hari ini, yakni asyara Dzulhijjah, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Gitu. Makanya silakan manfaatkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang puasa bagus, mau diniatkan qada bagus, tetap insya Allah dapat keutamaan berada di hari-hari awal Dzulhijjah. Gitu. Niatnya tetap qada, yang wajib itu kudu diutamakan. Nah, kemudian walayalin asyar wasyaf'i ayz zauj wal watri bi fathil wawi wa kasriha lughatan afar. Wasyaf'i Allah bersumpah demi, syaf'i itu secara bahasa artinya genap, demi yang genap, ya, alias apa tadi, az-zauj yang berpasangan itu berarti apa? Ya genap, bukan ganjil. Wal watri, dan yang ganjil. Itu ada banyak penafsiran tentang wasyaf'i wal watr. Ada yang mengatakan bahwa asyaf'i yang genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Itu genap, yaumun nahar, hari untuk menyembelih, mulai dari 10. Ada lagi yang mengatakan wal watr, ganjil, adalah hari Arafah, hari ke-9. Pada tahun 1445 Hijriah ini sudah dipastikan Lebaran Idul Adha di tanah air akan berbeda dengan Idul Adha di tanah suci Makkah. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan puasa Arafah? Apakah kita harus mengikuti bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di padang Arafah, di mana di Makkah tahun 1445 Hijriah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, sedangkan tanggal 9 versi kita adalah hari Ahad 16 Juni. Jawabannya, puasa Arafah dengan wukuf di padang Arafah dua hal yang berbeda. Bahkan pernah ada waktu di mana Nabi tidak melaksanakan haji, tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah, tapi Nabi puasa hari Arafah di tanggal 9. Yang keduanya, secara sejarah Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, yakni Nabiullah Ismail. Nabi Ibrahim ragu tarwiyah, apakah mimpi itu datang dari Allah atau malah dari setan. Maka hari ke-9 beliau tahu, kenal Arafah, bahwa mimpi itu bersumber datang dari Allah. Maka hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Dan kita puasa Idul Fitri, Idul Adha sesuai dengan ru'yah yang telah dilihat di negeri kita berada, dan itu sudah diputuskan kewenangannya oleh hakim, oleh pemerintah melalui sidang itsbat yang digelar pada Jumat sore yang lalu, beberapa hari yang lalu. Berarti kita puasa hari Arafah insya Allah di tanah air di Indonesia ini hari Ahad bertepatan dengan 16 Juni 2024. Ya, alhamdulillah, ormas yang biasanya berbeda sama. Tahun lalu beda, sekarang sama. Karena memang hitungannya begitu. Tidak perlu ribut. Yang beda ya silahkan, tidak perlu ribut gitu. Nah, ini sebagai wawasan supaya tidak bertanya-tanya lagi. Kemudian walaili idza yasar, demi malam idza yasar apabila berlalu, mukbilan wa mudbiron, bila datang dan pergi.
karena waktu senantiasa silih berganti, datang dan pergi. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, pada yang demikian itu yakni sumpah, ya, qasamul lidhi hijr, terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Aslinya kita tidak boleh sumpah dengan menyebut selain Allah. Tapi kenapa Allah di sini bersumpah menyebut perkara-perkara yang telah kita bahas tadi? Berarti Allah menaruh perhatian pada al-fajar, baik fajar waktu subuh secara umum, berarti kita mesti gunakan waktu subuh, waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Berarti Nabi mendoakan keberkahan untuk kita semua yang melakukan aktivitas kebaikan di waktu pagi. Bagaimana kalau setelah sholat subuh tidur lagi? Bagusnya tidak, kecuali mungkin ada udzur, pulang lembur, baru pulang menjelang subuh, tanggung subuh, sholat subuh, habis sholat subuh tidur. Mungkin kecuali ada udzur, ada sebuah kebutuhan. Bagusnya lagi beresin dulu duha, ya tidur. Kalau mau istirahat untuk mengumpulkan energi bekerja di shift selanjutnya, nah, bisa. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, pada yang demikian itu kata Allah, yakni sumpah itu qasamul lidhi hijr, terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal pasti akan mengambil pelajaran. Oh, berarti waktu fajar itu waktu yang baik. Atau fajar tadi waktu tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Ada perbedaan sedikit tentang kesunahan Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri pelaksanaannya biasanya itu lebih siang. Yang penting waktu. Biasanya kalau pelaksanaan sholat Idul Fitri itu lebih siang dari pelaksanaan sholat Idul Adha. Apa tujuannya? Memberikan kesempatan kepada saudara-saudari kita yang belum sempat menunaikan zakat fitrah. Sedangkan pelaksanaan salat Idul Adha lebih pagi, yang penting sudah masuk waktu duha. Tujuannya supaya lebih leluasa dalam pengurusan hewan kurban. Yang penting sudah masuk waktu duha. Lebih bagusnya lagi oleh panitia, oleh DKM diinfokan supaya tidak ada yang menyangka nanti aja deh datang ke tempat pelaksanaan sholat idnya jam 7. Ternyata jam 6.30 sudah selesai. Tergantung waktu subuh dan waktu syuruk atau waktu tulu' terbitnya matahari. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Setelah sumpah itu termasuk juga tanggal ganjil genap berkenaan dengan Dzulhijjah, yakni ganjil 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Kalau tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 10-nya genap tuh Dzulhijjah. Juga walaili idza yasar, demi malam, berarti waktu malam adalah waktu yang baik kita melangitkan doa dan harapan kita. Di saat malam hari mungkin umumnya pintu-pintu rumah manusia pada umumnya ditutup. Beda halnya dengan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan kesempatan malam untuk bermunajat. Ingat, malam itu panjang, jangan kita pendekkan dengan tidur terus. Gunakan sebagian malam untuk bertahajud, berdoa, bermunajat, melangitkan doa-doa kita. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apa sih maksud Allah mengawali dengan sumpah-sumpah tadi? Kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan? Artinya dalam tafsirnya, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Alam taro ayat ta'lam ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah Nabi Muhammad, apakah kamu hai Nabi Muhammad tidak memperhatikan, tidak mengetahui bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ini berarti ketika Nabi berada di kota Makkah, karena urutan turunnya ini surah Al-Fajr urutan ke-10 dan golongannya adalah Makkiyah, dan saat itu berarti baru awal-awal berdakwah, dan berarti pula Nabi Muhammad menghadapi apa? Menghadapi penolakan dakwah Islam. Ya. Nabi diingatkan, apakah kamu tidak memperhatikan wahai Nabi Muhammad bagaimana Tuhanmu yakni Allah Ta'ala telah berbuat kepada kaum Ad. Jadi kalau kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin Mekah itu menghalau, menghadang dakwah kamu, ingat gampang orang-orang kafir Mekah dulu itu ada namanya kaum Ad, Iromadzatil Imad, yakni penduduk Irom. Irom itu dulu adalah kaum yang sudah maju. Irom hiya adil ula, ini kaum Ad yang pertama. Fa Irom ada. Jadi dulu kaum Ad ada namanya suku atau bangsa Irom yang sudah maju. Ya, Zatul Imad. Zatil Imad, yang mempunyai tubuh-tubuh yang tinggi. Bahkan tinggi tubuhnya itu diperkirakan mencapai 400 hasta. Bayangkan kalau satu hasta setengah meter, berarti 400 hasta sama dengan 200 meter. Ini saja floor to floor 4 atau 3 meter. Bayangkan kalau 200 meter tinggi. Ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan sepertinya di negeri-negeri lain dalam hal kekuatan dan keperkasaannya. Bahkan karena tingginya tubuh ini orang-orang Iram, suku Ad terdahulu, wa Thamud alladzi najabu sohro bilwad. Ya. Ini juga ada kaum Sabud yang mana mereka memotong, maksudnya memahat as-sohro, batu-batu besar. Pernah lihat dulu di tahun 90 akhir atau 2000 awal ada jejak Rasul. Nah, jejak Rasul itu menampilkan jejak-jejak peninggalan umat-umat terdahulu, termasuk ada batu gunung, batu cadas yang dipahat. Mungkin menurut kita tinggi amat, ya karena nggak pakai BI, nggak pakai steger, karena tubuhnya saja 200 meter atau 400 hasta. Saking majunya itu peradabannya. Bilwadi, yang berada di satu lembah namanya Wadil Qura, wa Fir'aunadil Autad. Satu, tadi Nabi Muhammad diingatkan dengan suku atau bangsa Iram yang tubuhnya itu perkasa, tingginya 400 hasta. Ini kaum Ad. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad diingatkan dengan kaum Samud yang memahat batu-batu besar di gunung. Yang ketiga, wa Fir'aunadil Autad, Nabi Muhammad diingatkan dengan Fir'aun dil Autad yang mempunyai apa ya, Autad itu pasak-pasak gitu. Karena kalau menyiksa ini Fir'aun dan tentaranya, menyiksa seseorang, dia membuat 4 pasak. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki yang disiksa itu diikat pada masing-masing pasak. Makanya disebut Dzil Autad. Ya. Alladzina taghaw fil bilad. 3 kelompok yang disebutkan oleh Allah ini membangkang, dibinasakan oleh Allah. Kenapa? 1, alladzina taghaw fil bilad, yang mana mereka berbuat sewenang-wenang, togut. Ya. Maksudnya termasuk Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Ini taghaw fil bilad, mereka berbuat angkara murka fil bilad, di dalam negeri, di negeri mereka. Faktharu fihal fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri itu. Kerusakannya, para bapak saudara sekalian, bukan kerusakan fisik semata. Kerusakannya al-qatl wa ghair,
dengan cara melakukan pembunuhan dan lain-lainnya, termasuk kerusakan akidah, di mana Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, begitu dalam surah An-Nazi'at. Fasabba alaihim rabbuka sautu adzab, karena itu Tuhanmu yakni Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka cemeti, ya, sautu adzab, sejenis azab. Jadi oleh Allah Ta'ala disiksa itu. Maka sekali lagi kenapa Allah menyebutkan 3 kelompok yang dahulu disiksa, ini memberikan sejenis hiburan dan motivasi kepada Nabi Muhammad, membesarkan hatinya. Tenang wahai Nabi Muhammad, engkau hari ini kala itu dihadang dalam berdakwah. Ingat, umat terdahulu juga ada, ya, yang menghadang dakwah, bahkan saking hebat hadangannya, kalau kata orang Bogor, bangkawarah sesatnya juga, keterlaluan. Disebutkan kaum Ad, Iram, kemudian Tsamud dan Fir'aun. Kemudian inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Artinya tenang, betapapun mereka zalim kepada kamu, tenang, Allah benar-benar mengawasi, Allah tahu, ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Fa ammal insan, maka adapun manusia, yang dimaksud manusia di sini adalah al-kafir, orang-orang yang ingkar. Maka adapun orang-orang yang ingkar, yang tidak beriman, idza mabtalahu, apabila mabtalahu, diuji, diberikan ujian, rabbuhu, oleh Tuhannya, faqramahu, lalu dimuliakannya. Diujinya dengan apa? Ternyata diujinya bil mal wa ghairi, diujinya dengan harta dan sejenisnya dan lain-lainnya. Wa na'amahu, dan diberi kenikmatan, kesenangan. Fayaqulu, lantas orang tersebut berkata, Rabbi akraman, ay Rabbi akramani, Tuhanku telah memuliakan aku. Padahal sejatinya orang ini sedang diuji dengan kenikmatan dan kesenangan, tapi dia mengatakan apa? Tuhanku telah memuliakan aku. Padahal ingat di ayat 40 surah An-Naml, ketika Nabiullah Sulaiman mendapatkan singgasananya Ratu Balqis, apa kata raja atau Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia, anugerah dari Tuhanku. Belum beres, ada lanjutannya. Liyabluwani, agar dia, yakni Allah, mengujiku. Aashkuru, apakah aku ini bersyukur? Am akfur, ataukah aku ini kufur nikmat? Mungkin di antara kita ada yang tangguh ketika diuji dengan kesulitan, diuji dengan masalah ekonomi, diuji dengan penyakit, tetap sabar, kuat. Tapi ada di antara kita yang tidak lulus ketika diuji dengan kenikmatan, dengan banyaknya harta. Ada orang ketika miskin berkata, nanti saja sedekahnya kalau sudah kaya. Sudah kaya lupa, itu ujian. Wa amma, dan adapun idza mabtalahu, apabila Allah mengujinya, menguji orang tersebut, ibtalahu faqadara alaihi, lalu dia disempitkan, dibatasi apa? Rizqahu, rezekinya. Fayaqulu, lantas berkata itu orang yang ingkar, Rabbi ahanan, ay Rabbi ahanani, Tuhanku telah menghinakan aku, gitu. Padahal nggak begitu. Jangan dilihat dari segi materi. Belum tentu orang yang miskin itu orang yang hina. Belum tentu juga orang kaya adalah orang yang mulia. Semuanya adalah ujian. Sebab harta yang halalnya saja akan dihisab, apalagi yang haram akan diazab. Kita diberi apa-apa, kemewahan, jangan memuliakan kita nggak ada apa-apanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi harta itu tidak menjadi parameter atau indikasi kemuliaan seseorang, ya.
Kalla bal la tukrimunal yatim, ya. Kalla, jangan begitu, sekali-kali jangan begitu, ya. Maksud dimuliakan itu diberi kemuliaan, bukan, ya. Kehinaan itu diberi dengan kemiskinan, bukan, jangan begitu, jangan menganggap begitu, ya. Bal la tukrimunal yatim, sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim, artinya kalian tidak pernah berbuat baik kepada anak yatim padahal kalian kaya, atau kalian tidak memberi harta waris yang menjadi hak yang harusnya dimiliki oleh anak yatim. Jangan begitu. Kudunya memuliakan anak yatim. Jangan menganggap mulia itu dengan kaya. Justru kudunya, mestinya kita punya harta diberikan untuk memuliakan anak yatim. Wala tahaddun ala ta'amil miskin, dan kalian hai yang ingkar tidak mengajak diri kalian atau orang lain, tidak menganjurkan orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Jangan begitu, jangan fokus pada harta. Harusnya kamu itu memuliakan anak yatim, menganjurkan orang, mengajak orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Wa taquluna turatsa lamma, kalian malah memakan harta peninggalan aklalama dengan cara mencampur adukan. Maksudnya kalian malah mencampurkan harta warisan bagian wanita dan anak-anak dengan bagian kalian, ya. Atau kalian mencampur baurkan harta warisan mereka dengan harta kalian sendiri. Jangan. Mana yang menjadi milik kita, yang menjadi orang lain, jangan dicampur-campurkan. Wa tuhibbunal mala, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan hubbang jamma, yang berlebihan. Di dalam surah Al-Adiyat ada itu. Wa inna li hubbil khairi. Khair itu artinya baik secara bahasa, tapi yang dimaksud adalah harta, karena kecenderungan manusia menjadikan harta itu sebagai baik. Ya bisa jadi positif, tapi bisa jadi negatif. Maka harus hati-hati dalam mengelola harta. Kalla, jangan berbuat begitu, ya. Idza dukkatil ardu dakkang dakka, apabila bumi digoncangkan berturut-turut, artinya terus-terusan. Kita saja beberapa tahun ini ada beberapa kali goncangan, ya. Kalau terus-terusan, ya hancurlah ini bumi. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, kalau nanti terjadi kiamat, datanglah Tuhanmu, maksudnya perintahnya, perintah Allah, wal malaku, dan malaikat, saffan saffa, berbaris, maksudnya membentuk barisan yang banyak. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam, ceritanya datang kiamat, hancur ini bumi. Waji ayauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahanam, di mana ditarik dengan memakai 70.000 kendali, 70.000 ikatan, kata ya, Imam Jalal Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain. Tiap-tiap ikatan itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Neraka jahanam terdengar gejolak gemuruhnya, golak makanya. Yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkarul insan, manusia baru ingat. Kalau di dunia mungkin belum ingat, belum sadar. Di akhirat ketika terjadi kiamat barulah ingat. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu bagi orang tersebut. Udah, sebab yang ada tinggal penyesalan. Kemudian apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Itu yang sudah berada di fase hari kiamat, tinggal disiksa. Orang yang ingkar itu berkata apa? Sewaktu ingat akan kesalahan-kesalahannya, ya laitani, alangkah baiknya, qaddamtu, sekiranya aku dahulu mengerjakan amal kebajikan dan beriman, li hayati, untuk hidupku ini. Tapi kira-kira bisa balik lagi enggak? Enggak. Ya, fa yauma idzil la yu'adzimu adzabahu ahad, maka pada hari itu tidak ada yang mengazab azabahu seperti azabnya ahadun, seorang pun. Artinya Allah tidak menyerahkannya kepada siapapun untuk mengazabnya, kecuali kehendak Allah saja yang mengazabnya.
Mungkin kayak kita, jangan disiksa sama bapak deh, sama mama aja. Waktu kecil misalnya, jangan disentil sama papa deh, sama mama aja. Mungkin lebih bijak. Nanti nggak ada ia akan menyiksa, nggak akan ada yang mengajab kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan demikian pula tidak ada yang bisa mengikat wathaqahu ahad, seperti ikatannya seseorang pun. Artinya Allah yang punya kendali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang aman. Yang dimaksud adalah jiwa-jiwa orang yang beriman. Irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang puas. Kamu karena beriman kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang penuh kepuasan, penuh keridhaan, mardiyah, dan diridhoi oleh Allah. Bukan sekedar ridho, tapi juga diridhoi oleh Allah. Fadkhuli, karena itu hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam kelompok ibadi, hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga bersama hamba-hambaku yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka dari itu para bapak saudara sekalian, kita manfaatkan kesempatan baik ini untuk melakukan amal-amal ibadah, amal kebaikan. Sebab kalau sudah meninggal dunia dan sudah di akhirat, tidak akan bermanfaat penyesalan tersebut. Bahkan kalau nanti sudah di akhirat, akan timbul penyesalan-penyesalan. Banyak penyesalan-penyesalan, tapi penyesalan itu tidak berguna. Misalnya dalam surah As-Sajdah ayat 12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka akan berkata, ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin. Tapi apakah bisa kembali? Tidak bisa. Termasuk juga orang-orang yang sudah nanti di akhirat, mereka ingin kembali ke dunia untuk bisa bersedekah. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan belanjakanlah, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami, kata Allah, kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqul, lalu ia berkata, ya Rabb, ya. Fayaqula Rabbi, dia nanti akan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya engkau tidak menangguhkan kematianku, ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Apa keinginannya? Fa as-saddaqu wa akum minas salihin, pasti aku akan bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Tapi apakah bisa kembali? Tidak bisa. Yuk, mumpung hari ini, anggap saja, jadikan hari ini itu adalah hari nanti yang mana kita ingin kembali ke masa lalu, dan masa lalunya adalah hari ini. Maka gunakan kesempatan baik ini dengan sebaik-baiknya, termasuk kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Shadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.